Selamat malam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom, ya. Shalom. Shalom. Shalom Kita tentu tahu semuanya. artinya itu damai sejahtera. Dan ketika saling menyapa shalom itu artinya kita sedang mendoakan damai sejahtera Tuhan ada di antara setiap kita. Jadi itu ketika saya mengucapkan shalom bagi kita, itu juga adalah sebuah doa supaya damai sejahtera, walaupun di tengah pandemi, walaupun di tengah ketidakjelasan, ataupun mungkin ada yang cemas, tapi damai sejahtera Tuhan menaungi kita sekalian. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita punya kesempatan sekali lagi untuk berkumpul di dalam Faith Dialog. Ini satu kesempatan yang baik untuk kita belajar tentang iman Kristen yang bisa kita praktekkan secara praktis sehari-hari. Tapi juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja ya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan ketika kita sharing nantinya itu juga menjadi satu bahan pembelajaran bagi setiap kita. Ya, saudara, hari ini kita akan membahas satu topik yaitu etos kerja orang Kristen. Etos kerja orang Kristen. Apa itu etos kerja? Nanti kita akan dengarkan di dalam penjelasan. Ya, terlebih dahulu saya mau perkenalkan untuk penyaji kita malam hari ini. Beliau adalah seorang anak Tuhan yang pastinya cinta Tuhan dan Tuhan pakai di dalam dunia bisnis, ya, dunia usaha. Jadi kita dalam bulan ini kita bukan hanya mendengar prinsip-prinsip atau teori-teori dari Alkitab, tapi kita juga mendengar sharing dari orang yang memang terjun di sana. Dan saya percaya semua kita juga terjun di dalam dunia kerja, karena itu nanti kita bisa sharing. Ya, malam hari ini kita kedatangan penyaji yaitu Bapak Edi Marjuki. Ya, beliau sekali lagi tadi anak Tuhan yang luar biasa. Saat ini beliau mengelola usaha properti, ya, yaitu Pelangi Properti, dan kita akan dengar sharingnya nanti ya dari Pak Edi Marjuki. Sekali lagi terlebih dahulu saya ingatkan bagi kita sekalian, diharapkan selama berjalannya pemaparan nanti kita boleh tetap silent, ya. Ketika nanti kita masuk ke tanya jawab, kita boleh di situ bertanya, menyalakan mic dan bertanya secara langsung, ya. Dan saya sangat menghimbau saudara sekalian juga bisa menyalakan kamera ya kalau memang tidak ada keberatan, tidak berat di kuota ya, supaya kita juga bisa saling melihat dan nanti Pak Edi Marjuki ketika menyampaikan materi juga nggak grogi ya. Ngelihat wajah sendiri pasti grogi. Saya sendiri kalau disuruh khotbah tapi ngelihat wajah sendiri grogi. Enaknya itu kalau ngelihat orang-orang lain, wajah orang lain juga jadi bisa lebih cair, bisa lebih friendly. Ya, jadi saya sangat menghimbau nanti saudara sekalian juga boleh sambil menyalakan kamera. Ya, oke. Kita akan mulai tema kita malam hari ini atau pembahasan kita malam hari ini, etos kerja orang Kristen. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Bapa, Engkau sungguh baik dan kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Kasih setiamu nyata di dalam hidup kami. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan kasih setia Tuhan juga Tuhan mau nyatakan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu rindu untuk belajar dan rindu juga untuk bisa nantinya berbagi pengalaman hidup kami, untuk kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, dan kiranya Tuhan, dari apa yang akan kami peroleh malam hari ini, boleh mengingatkan kami nantinya bagaimana kami hidup sebagai orang percaya di tengah dunia ini, entah kami yang bekerja, kami yang membuka usaha, kami yang melakukan aktivitas sehari-hari mungkin di rumah, semuanya itu bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Misrahkan waktu malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang berkati untuk jaringan dan peralatan elektronik yang kami pakai semuanya, biarlah juga boleh menunjang pembelajaran kami malam hari ini.
Terima kasih Tuhan, secara khusus aku berdoa menyerahkan untuk Pak Edi Marzuki yang Tuhan sudah persiapkan di dalam materi-materi yang akan dia sampaikan, biar Tuhan juga yang mengurapi, supaya ketika dia membagikan hal-hal materi-materi ini bukan hanya sekadar teori, tapi menjadi satu sharing hidup, satu sharing iman yang dia boleh nyatakan, karena dia pun sedang menjalani dan terus menjalani perjalanan iman. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami berdoa, memohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, sambil saya sharing screen, saya mempersilahkan Pak Edi untuk memaparkan materi malam hari ini ya. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Senang ya bisa bergabung bersama. Malam. Malam. Terima kasih. Jadi ketika diminta untuk sharing mengenai etos kerja orang Kristen, saya pikir, kenapa? Bagaimana? Mungkin yang lain yang nggak apa, tolong mic-nya dimatiin jadi supaya bisa lebih fokus mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi kita nggak apa, terus nggak terganggu juga dan kita bisa sama-sama bisa belajar. Mengikuti. Ya. Nah, jadi ini kita malam ini kita akan belajar sesuatu mengenai etos kerja orang Kristen. Jadi malam ini adalah suatu sharing dan suatu kesaksian. Jadi sebelumnya tentu kita harus tahu ya, sebenarnya itu apa itu? Etos kerja itu sebenarnya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan etos? Apa yang dimaksud dengan etos kerja? Jadi kita belajar sebentar, teoritis ini memang. Etos ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berarti memang sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Karena sikap ini tentu tidak hanya dimiliki oleh individu atau orang per orang, tapi oleh kelompok atau bahkan suatu masyarakat atau bahkan mungkin suatu negara, suatu bangsa gitu ya. Kalau etos ini sendiri dibentuk oleh kebiasaan yang terus berulang, kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini oleh individu, kelompok, atau bangsa tersebut. Jadi kita bisa melihat kadang ini etos ini, kita bisa kadang kita melihat oh kenapa di Jepang, di Singapura gitu ya, Korea, di China, mungkin di Eropa, di Amerika itu pun dipengaruhi ya. Terus yang berikutnya tentu kalau kita tahu kalau gitu menurut bahasa Indonesia sebenarnya apa? Jadi saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etos sendiri adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi kalau kita bilang etos kerja berarti adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Jadi kalau etos kerja orang Kristen tentu ini adalah beliefs atau keyakinan dasar-dasar yang dipercayai oleh orang Kristen di dalam dia melakukan kerja atau karya hidup selama dia hiduplah di dunia. Jadi itu yang kita sepakati bersama, bahwasanya itulah sistem nilai yang diyakini dan yang harusnya ada di dalam setiap orang Kristen yang merupakan yang dia percayai yang keluar dari dalam. Jadi yang ada di internal dulu, yang ada di dalam dirinya, kemudian keluar dari dalam, ditampilkan keluar. Itu yang kita sepakati, yaitu etos kerja orang Kristen. Kalau kita bilang etos kerja orang Kristen, tentu harus ada landasannya. Ya. Jadi bagi saya, tolong yang ya tulis terima kasih mic-nya kalau yang nggak ini tolong ini dulu dimatiin sehingga nggak terganggu. Jadi bagi saya untuk kita akan belajar kalau kita bilang bahwasanya etos kerja orang Kristen tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita landasi atau prinsip yang merupakan dasar dari keyakinan sistem nilai yang kita sepakati bersama. Nah, jadi bagi saya pribadi ada 5 prinsip
landasan yang akan saya sharekan. Kenapa 5 prinsip? Karena bagi saya ini 5 yang ya saya mencoba untuk melihat kayak kita, negara kita ada Pancasila. Saya melihat ini 5 nilai ini udah ini ya, udah melingkupi dan udah mencakup semua yang ada. Kita akan belajar bersama 5 nilai ini. Ya. Jadi kita lihat dulu, sengaja saya melihat ke landasan Alkitabnya dulu, tentu karena kita orang Kristen, kita harus berdasarkan firman Tuhan, apa yang melandasi dan bagaimana saya menyikapi, karena ini suatu kesaksian, suatu sharing, bagaimana saya mengaktualisasi atau dalam kehidupan sehari-hari ini, firman ini bagi saya bagaimana. Oke, saya udah taruh di screen, jadi kita bisa lihat bersama-sama, terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Di sana dibilang bahwa saya akan bacakan, inilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi di sini kalau bahasa Indonesia ini sebagai pengurus yang baik ya dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, amin di sini terus ya. Jadi di sini kalau dalam bahasa Indonesia di sini sebagai pengurus yang baik. Kalau bahasa Inggris dikatakan dengan steward dalam arti ya penata layanan. Bahasa Mandarinnya dipakai kuancia. Kalau kita melihat kuancia ini, kalau kita melihat di film-film lama, biasanya ada misalnya ada keluarga Huang atau keluarga Wang, keluarga Ang, keluarga apa. Biasanya satu rumah, biasanya rumah besar, ada satu orang si penata layanan. Dialah yang dipercayai mengurus keluarga tersebut, baik misalnya untuk makanan, dia yang mengurus anggotanya, si koki, si tukang bersih-bersih, atur orangnya untuk mengantar surat. Dialah yang disebut si kuancia, si penata layanan. Jadi, kalau ini si penata layanan kuancia, kalau di dalam sistem nilai dulu. Jadi bagi saya ini suatu yang menarik kalau kita orang Kristen. Jadi kuancia ini berarti bukan dia yang memiliki harta atau usaha atau hasil dari yang si empunya, sama dengan misalnya tukang parkir. Dia akan atur mobil ya, mobil untuk parkir. Oh parkir sini, parkir sana, parkir ini. Tapi bukan dia yang punya mobil, ya kan? Bukan dia yang punya mobil. Sama dengan usaha tadi Contoh Eka udah menyebutkan. Sama dengan usaha saya adalah property agency. Property agency itu berarti saya akan mengurus rumah seorang yang dipercayakan kepada saya untuk saya jual atau untuk saya sewakan. Jadi ini yang ini. Jadi saya dipercayai oleh si pemilik untuk melakukan aksi terhadap properti yang dipercayai, baik percaya kepada saya. Properti itu baik berupa rumah atau berupa tanah, berupa gedung atau berupa apapun yang dipercayakan dan saya akan mengelolanya. Ini suatu yang menarik bagi saya di tengah-tengah sistem ini. Kenapa? Ini mengajari saya untuk tidak sombong, untuk rendah hati. Sama dengan kita bilang tukang parkir itu ya pasti karena nggak mungkin dia akan bilang, oh ini mobil saya, ini mobil mewah, misalnya apa, ada mobil balap, mobil Ferrari, misalnya Lamborghini, atau mobil Mercedes-Benz, misalnya lah mobil-mobil mewah. Dan sama dengan saya juga belajar bahwasanya, oke, ini rumah mewah, rumah besar ini, oh ini yang sewa, misalnya, oh gedung ini disewa dengan Pizza Hut, gedung ini disewa oleh Starbucks, misalnya. Oke, ini sesuatu yang memang bukan milik saya, tapi saya yang melakukan inisiasi untuk melakukan pemasaran, untuk melakukan bagaimana untuk satu properti supaya bisa disewakan dan dijual dengan baik. Jadi ini bagi saya prinsip yang pertama ini sesuatu yang harus dimiliki oleh orang Kristen dalam arti segala yang hasil usaha kita, kekayaan kita,
ataupun apapun yang kita miliki dan apapun yang kita ada, itu bukan milik kita. Tapi semua adalah milik Tuhan, Sang Empunya atau Majikan Agung. Menarik di sini adalah ketika kita merasa bahwasanya ini bukan milik kita, tapi kitalah yang dipercaya oleh Tuhan, Sang Majikan Agung, untuk melakukan setiap pekerjaan, setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Maka ingat, kalau orang tentu, kalau dulu ketika saya kerja ataupun sekarang, saya kan tidak akan mempercayakan suatu pekerjaan bagi staf saya kalau staf saya tersebut tidak bisa melakukan tugas tersebut. Contohnya, misalnya, saya tahu dia bisa, tentu saya akan percayakan tugas ini. Sama dengan Tuhan. Tuhan percayakan pada kita satu tugas, satu kerja, satu pekerjaan, satu karya, tentu Tuhan juga tahu kemampuan kita. Dan Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Jadi di sini kita bisa belajar sama-sama bahwasanya mari kita jangan sombong, jangan merasa kalau ketika kita berhasil di dalam satu pekerjaan sukses, terus kemudian kita berhasil secara materi, kita merasa bahwasanya ini hasil kerja saya, milik saya. Dan itu semua karya saya. Kita jadi sombong, kita jadi takabur istilahnya. Di sini juga berlaku bagi saya pribadi bahwasanya saya percaya semua usaha ketika berhasil, Tuhan bukan masalah perpuluhan ya. Tuhan bukan mau minta perpuluhan kita atau persembahan kita. Tapi ketika kita melakukan persembahan, ini adalah satu bentuk syukur dari saya, dari kita, untuk menyatakan kepada Tuhan bahwasanya Tuhan, ini adalah ketika saya berhasil, ketika saya ada, ketika saya punya, dan saya masih bisa makan, semua adalah karya Engkau. Engkau yang memberi dan Engkau yang menganugerahkan kepada saya. Semuanya adalah belas kasihan daripada Engkau, anugerah daripada Engkau, sehingga saya bisa melakukan satu transaksi atau satu usaha dengan baik dan berhasil. Maka kita kembali persembahkan ke hadapan Tuhan. Jadi bukan Tuhan mau minta perpuluhan, tapi bukan perpuluhan dari kita atau persembahan dari kita. Sebenarnya Tuhan nggak penting. Bagi Tuhan itu nggak perlu. Tapi hati yang memberi, hati yang mau menyatakan ucapan syukur, itu yang bisa kita dapatkan di dalam di dalam melakukan persembahan, di dalam melakukan perpuluhan. Oke, kita akan masuk ke 2. Bisa ini ya, contoh mungkin nggak terlalu nggak terlalu cepat ya, bisa ya, contoh ya. Oke ya. Oke, bisa ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini suatu landasan yang kedua, ini menarik bagi saya, itu di Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ingat, kita diciptakan oleh Tuhan secara luar biasa. Jadi unik dan menarik. Jadi Tuhan juga berikan bagi kita, setiap orang itu talenta, karunia yang berbeda. Jadi kita jangan melihat bahwasanya kalau kita nggak diberikan talenta itu, karunia itu, ataupun berkat sesuatu, itu jangan terus kita lihat jadi beda atau rendah diri, minder, ya jangan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita secara unik dan menarik. Tuhan sendiri yang menenun kita ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Dan kita ini, apapun profesi kita, itu berharga sekali di mata Tuhan. Kadang orang berkata, oke, saya jadi apa? Oh, ikut suami, jadi ibu rumah tangga. Sering banyak orang menganggap remeh hal demikian gitu loh. Tapi ketika coba dia yang kerjakan, nah, saya coba dia kerjakan. Wah, saya pernah bantu misalnya istri saya untuk cuci piring gitu ya. Wah, saya pikir wah ini cuci piring sekali aja udah ini ya, maksudnya nggak gampang gitu ya. Belum yang lain lagi ya, belum masak,
belum belum mikiri apa menunya. Wah, itu sebenarnya luar biasa ibu rumah tangga para wanita gitu ya. Dan yang menciptakan yang suatu karya yang Tuhan izinkan juga di dalam rumah tangga. Jadi kita harus kita harus bersyukur apapun profesi kita. Jangan kita pikir dokter itu yang terbaik, insinyur itu yang paling hebat. Enggak, apapun itu berharga sekali di mata Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita berbeda, tentu karunia kita berbeda-beda di hadapan Tuhan. Dan kita diciptakan secara luar biasa, unik dan menarik. Dan ingat, di sini juga berkat Tuhan bukan hanya berupa materi. Berkat Tuhan bisa berupa kepuasan kerja, bisa berupa bukan hanya uang yang berlimpah, tapi kepuasan yang kita dapat di hadapan Tuhan, kepuasan yang kita terima bersama Tuhan, itu yang juga harus kita lihat. Dan sebenarnya jadi ada satu kesaksian, yaitu ketika anak saya, Karisa, anak perempuan saya, jadi ketika dia bergumul untuk apakah dia akan ambil jurusan apa, dan itu terjadi beberapa tahun lalu. Dia ada cerita, dia bilang dia secara pribadi dia ingin ambil psikologi gitu ya untuk jurusan mata kuliahnya. Terus cici saya ketika dia ngomong, "Oi, janganlah Karisa, jangan ambil psikologi. Nanti kamu mau kerja apa sih? Mau makan apa? Kamu ambil accounting aja, ambil pembukuan. Nanti kamu akan, karena ini dibutuhkan, di mana saja dibutuhkan." Tapi saya bilang sama Karisa, dan apakah kamu oke untuk sepanjang hari untuk melihat angka-angka di dalam pekerjaanmu, dan apakah kamu suka dengan hal itu? Apakah kamu cinta? Apakah Tuhan memang menciptakan engkau dengan suka angka-angka itu? Apakah hidupmu hanya untuk suatu uang saja yang kamu kejar? Ingat, kita nggak perlu mengejar bahwasanya uanglah yang kita tentukan yang pertama. Tapi bagaimana Tuhan menciptakan kita? Dan Tuhan menciptakan engkau, saya bilang ketika saya komunikasi dengan Karisa, engkau diciptakan dengan sesuatu yang berbeda. Engkau akan merasa karena Karisa dia lebih bisa sensitif, dia bisa lebih berempati, dan akhirnya dia memutuskan mengambil psikologi dan dia puas dengan keputusannya. Jadi bukan saya bilang sama dia, bukan suatu yang bukan uang saja atau materi saja yang kita kejar di dalam dunia ini, tidak. Dan sebagai orang Kristen pun itu yang bukan itu yang kita kejar. Tapi ketika kita melakukan apa tujuan Tuhan menciptakan kita, misalnya dengan dia menciptakan dengan dia yang sensitif dan empati dengan orang lain, tahu orang lain dan bisa care terhadap orang lain misalnya, dia akan ketika dia melakukan pekerjaannya kelak, dia akan merasa puas. Dan saya bilang sama dia, engkau nggak perlu takut akan lapar. Soal uang banyak atau sedikit itu tergantung Tuhan. Dan ingat, Tuhan yang akan memberi apapun itu. Ya itu yang kita di dalam landasan yang kedua ini kita belajar. Sang Pencipta Agung. Jadi sama dengan misalnya pengusaha atau pekerja, Tuhan juga sayang gitu loh. Bukan hanya Tuhan sayang hamba Tuhan. Tuhan hanya sayang para pendeta, para guru Injil saja. Sedangkan para pengusaha ataupun para ibu rumah tangga, para karyawan, para pekerja, atau para seniman, Tuhan tidak sayang. Tidak. Justru Tuhan sayang semua kita. Siapapun kita, dan apapun pekerjaan kita, dan apapun profesi kita. Dan kita ingat, semua seperti prinsip yang pertama, kita jangan menjadi pengusaha terus kita sombong, saya bisa menghasilkan uang banyak. Terus kita jangan juga kita jadi hamba Tuhan, kita menjadi sombong, saya lebih rohani, saya lebih spiritual. Kaum awam nggak ada apa-apanya lah. Lu nggak bisa lah, lu nggak tahu lah. Gua yang pinter, gua yang hebat, gua yang tahu Tuhan, lu nggak tahu Tuhan. Nah, itu yang harus kita belajar bersama-sama dengan dalam etos kerja kita, bahwasanya siapapun kita, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita tahu segala berkat kita, segala kebisaan kita, kemampuan kita adalah berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan berbeda, dan Tuhan ada tujuan menciptakan kita berbeda sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi
Mari kita semua kita datang ke hadapan Tuhan dengan apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mari kita melakukannya dengan hati yang mau menyerahkan ke hadapan Tuhan. Kita lanjut dengan yang ketiga. Landasan sistem nilai yang ketiga. Jadi ini ketiga ini aku menjawab 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini suatu yang menarik, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, Bos Agung. Jangan gara-gara karena uang, terus kemudian karena apapun kita halalkan, atau apapun kita kerjakan, ya. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya kita jadi akhirnya merampok, akhirnya mencuri, akhirnya mungkin jual narkoba lah, ataupun jadinya berjudi gitu ya. Untuk kita ingat Tuhan, jangan apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan seperti untuk Tuhan, dan itu untuk kemuliaan Allah sendiri. Bahkan engkau makan atau engkau minum atau melakukan sesuatu apapun itu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini saya melihat ada sesuatu yang bisa kita praktekkan. Misalnya, ya kalau kita salah, ya kita minta maaf lah di dalam situasi etos kerja kita. Kalau salah ya minta maaf, fair dong. Kita tahu bahwasanya kita bisa salah, mari kita minta maaf. Jadi sering untuk orang tua juga, misalnya karena kita juga pekerjaan kita, karya kita, bukan hanya sebagai pengusaha dong, tapi saya sebagai orang tua, sebagai ayah juga, saya bisa bersalah. Oke, fair, saya minta maaf. Saya juga bisa bersalah sama staff saya gitu loh. Ya saya minta sorry, saya minta maaf aja. Kita ngomong fair. Apakah saya jadi sombong karena saya pengusaha, terus saya jadi bos, terus saya jadi ayah, terus harus otoriter? Saya pikir itu nggak fair dan itu nggak benar, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau salah ya oke, minta maaf. Terus kemudian ketika kita dibantu, ya kita bilang terima kasih dong, fair dong. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Dan itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, ya melakukan yang baik, ya kita perlu kita ngomong. Ada orang yang melakukan yang baik untuk kita ngomong terima kasih. Saya pikir sama dengan prinsip. Ketika saya membeli sesuatu misalnya kue tiaw, minuman, atau apapun, atau bahkan ketika saya parkir, saya akan mencoba untuk bilang terima kasih kepada si tukang parkir. Kenapa? Bagi saya, ya memang ya uang itu ya memang 3.000, ya mobil 3.000. Memang ya kalau dia nggak, memang ya dia kerja gitu ya memang saya harus. Tapi kenapa kita pelit untuk bilang terima kasih? Kita nggak rugi, dan saya pikir saya bersyukur kalau mari kita sama-sama belajar ketika kita ngomong terima kasih sama tukang parkir, dan kita bisa untuk memuliakan Allah, dan dia tentu akan senang bahwasanya karyanya dihargai. Bukankah juga Tuhan juga menghargai tukang parkir? Bukankah Tuhan juga menyayangi dia, tukang parkir? Bukan Tuhan juga menyayangi dia, yang melayani di rumah makan, yang jual makanan, yang walaupun memang ya dia jual, kita beli, tapi kenapa kita nggak mau bilang terima kasih? Mari kita belajar di dalam berelasi dengan sesama, dengan ini suatu yang memang sistem nilai yang perlu kita lakukan sebagai satu kebiasaan, yaitu ya salah minta maaf, kalau dibantu ya kita ngomong terima kasih. Ini yang perlu kita belajar bersama. Mari kita lanjut untuk ayat yang keempat. Contoh masih ada waktu ya, contoh ya. Masih. Ya. Mungkin kita agak ini nggak apa-apa supaya kita bisa sharingnya enak. Di landasan yang keempat itu adalah di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Jadi kemudian di sini adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita ingat bersama, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah saksi Kristus. Dan ingat, ketika kita percaya dan kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penebus kita, maka Roh Kudus itu hadir bersama kita, dan dialah yang memberi kita kekuatan untuk bersaksi. Sebenarnya kita adalah terang dan garam dunia. Jadi kita hidup kita ini adalah satu kesaksian gitu loh. Bukan jadinya kita berbeda. Ketika kita ke gereja, kita jadi alim gitu ya. Ketika Senin sampai Sabtu kita jadi mungkin jadi apa ya? Atau jadi beda gitu ya, kepribadian terbelah istilahnya, split personality gitu loh. Jadi munafik gitu. Mari kita belajar bersama. Saya pikir kita jadi diri kita sendiri. Sama, Senin sampai Minggu pun sama. Mari dengan istilahnya kita bahasa Inggris istilah kerennya walk the talk gitu loh. Jadi yang kita bicara, kita dengar, mari kita lakukan jadi satu kebiasaan yang baik. Ya, mari kita perilaku itu sama gitu loh. Bukan hanya berbeda ketika kita dilihat orang, ya, ketika ada orang, ketika dalam terang kita beda, ketika udah gelap, udah malam kita jadi beda gitu. Mari kita belajar untuk bahwasanya walk the talk gitu loh. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Hidup kita ini adalah kesaksian. Sering orang bertanya, kadang kita bertanya, ini bertanya bagaimana? Bagaimana saya bisa menjadi ini ya, menjadi menginjili gitu loh. Sering kita bertanya, bagaimana kita menginjili? Tapi sebenarnya menginjili atau ber-PI itu sebenarnya dimulai dari walk the talk atau bersaksi, saksi hidup kita. Perilaku kita bagaimana sih? Terus sikap kita bagaimana? Apakah kita orang yang memang tidak mau mengaku salah, terus ngototan, terus nggak mau kita terus tinggi hati gitu misalnya. Kita merasa segala suatu karya kita adalah milik kita, usaha kita menjadi bangga dan sombong gitu misalnya. Soalnya gini, kenapa? Mahatma Gandhi sendiri, Mahatma Gandhi adalah suatu bapak bangsa orang India yang terkenal dengan gerakannya untuk tidak melakukan kekerasan, melawan penjajahan bangsa Inggris. Dia bilang gini, dia sebenarnya dia bisa menjadi Kristen, menjadi orang Kristen, orang percaya lah kita bilang. Kalau setiap orang Kristen yang dia jumpai melakukan atau mengimplementasikan atau teorinya kan ada di Alkitab, bahwasanya harus mengasihi setiap orang. Setiap orang itu sama, seperti yang kita bicara tadi mungkin. Mengasihi dan tidak membeda-bedakan orang, karena Tuhan menyayangi setiap orang. Setiap orang India, orang apapun dia, Tuhan menyayangi dan tidak memandang rendah satu bangsa apapun. Tetapi orang Inggris sendiri tidak begitu. Sehingga dia bilang, ya Alkitabnya yang bagus, tapi orang Inggris yang tidak melakukan apa yang dia percayai gitu. Sehingga dia menolak menjadi orang Kristen. Dia tidak mau menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Ini karena kesaksian yang tidak ada kesaksian yang baik dari orang Inggris sendiri yang mengaku dirinya orang Kristen. Saya pikir ini yang mari kita belajar bersama-sama. Ketika saya menyiapkan ini juga saya kembali diingatkan untuk bersaksi, yaitu be ourselves lah. Mari kita menjadi diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk sebenarnya kita hidup untuk bisa dikoreksi, untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita berani untuk bersaksi dan menunjukkan diri kita apa adanya. Siapa kita? Ya, apa adanya. Kita yang apa adanya kita. Kalau kita memang orang yang lemah, kita orang yang misalnya emosional, ya mari kita belajar
mari kita minta di hadapan Tuhan. Tapi yang pasti kita orang yang genuine gitu loh. Orang apa adanya kita. Jangan menjadi orang munafik. Itu akan menjadi kita akan susah. Kita sendiri akan kesulitan dan kebingungan. Dan mungkin kalau kita terus begini, kita bisa menjadi orang yang sakit mental jadinya. Bisa kepribadian yang terpecah nanti. Oke, kita lanjut dengan yang kelima. Oke, landasan sistem nilai yang kelima adalah di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, kemudian di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, jadi kita bagi saya pribadi di sini adalah kalau hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka ketika kita berkarya atau ketika kita menganggap hasil dari karya kita adalah untuk Kristus yang utama, kita akan merasa tidak merasa itu sesuatu yang memang jadinya utama, tapi Kristus yang menjadi utama. Karena kalau kita menjadi pengusaha, tentu untung rugi yang kita hitung. Tetapi ketika mati adalah keuntungan, dan bagi orang Tionghoa, mati itu suatu yang pantang. Orang Tionghoa tradisional ya, mati itu yang pantang disebutkan. Itu karena ketika mati udah kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi justru bagi Paulus di sini untuk surat untuk ke jemaat di Filipi disebutkan bahwasanya mati justru adalah keuntungan. Tapi ketika mati itu adalah keuntungan, sebenarnya bahwasanya saya akan menganggap semua yang di dunia ini bukan sesuatu yang saya kejar, bukan sesuatu yang saya boleh sandar, boleh harap, boleh pegang, tapi justru Kristuslah yang saya pegang. Tapi orang bilang gampang. Kalau mati kan orang berani mati. Tapi bagaimana berani hidup untuk Kristus? Karena di sini Paulus mengatakan bahwasanya, oke, bagiku hidup adalah Kristus. Mari kita belajar bersama-sama ketika kita berkarya, kita berusaha bahwasanya hidup itu adalah untuk Kristus. Kristus sendirilah yang diuntungkan. Terus di nats yang kedua, saya mau sharing, sebenarnya ketika kita etos di dalam bekerja, sebenarnya kita cenderung ada 3 hal yang mengganggu kita atau yang menggoda kita, yaitu di sini ada dituliskan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukankah ini ketiga hal ini yang sering kita cari di dalam kita bekerja atau di dalam kita melakukan di dunia ini? Dan Yesus Kristus sendiri pun digoda untuk hal ini, yaitu kita bisa lihat nanti sama-sama di Matius 4 ayat 1-11. Itu ketiga Injil ada menceritakan tentang hal ini. Bagaimana Yesus Kristus sendiri digoda ketika Yesus Kristus selesai berpuasa, Tuhan Yesus sendiri digoda oleh iblis untuk merubah batu jadi roti. Itu kan keinginan daging, lapar kan? Lapar. Kita sering bahwasanya bukankah orang bekerja juga supaya kita bisa dapat makan? Itu keinginan daging kita. Tapi Kristus sendiri mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang terus bagaimana ketika itu Tuhan Yesus diangkat di Matius dibilang bahwasanya Tuhan Yesus diangkat ke bubungan bait Allah yang tinggi. Dibilang kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Karena toh firman Allah berkata anak Allah akan ditopang sehingga nggak kena tanah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan jangan cobai Tuhan Allahmu. Di sini iblis memakai keangkuhan hidup. Bukankah kita sering jatuh di dalam ini juga? Karena kita merasa saya pribadi terutama, orang kurang ajar ini. Dia anggap saya ini jongosnya. Dia anggap suruh saya ke sini. Itu kan keangkuhan hidup bagi saya. Kurang ajar. Dia pikir siapa saya suka-suka ini memandang rendah saya. Itu keangkuhan hidup bukan? Dan juga bagaimana keinginan mata kita ketika Tuhan Yesus juga
diangkat untuk ke satu gunung yang tinggi dan diperlihatkan semua kemegahan dunia. Bukankah kita juga begitu? Untuk kita bisa digoda oleh hal ini. Kita suka hal yang mewah, misalnya perhiasan, sesuatu yang pakaian yang cantik, yang indah, mobil misalnya. Tapi mari kita tahu bahwasanya kita ada potensi untuk digoda untuk ketiga hal ini. Keinginan daging kita, keinginan mata, keangkuhan hidup. Inilah mari kita tahu, ketika kita tahu potensi ada masalah di depan, maka kita bisa berhati-hati. Dan kita boleh pakai prinsip untuk hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi saya, ketika saya menghadapi persoalan, ketika saya menghadapi tantangan, ini sesuatu yang ketika saya tahu bahwasanya ada tantangan keinginan daging, ya, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, maka saya bisa belajar bahwasanya ngapain saya coba sombong? Kenapa ketika keangkuhan hidup saya dikitik-kitik itu saya marah, saya emosi, dan saya tidak senang, dan saya bisa balik kembali ke hadapan Tuhan. Di dalam 5 nilai yang sudah kita pelajari bersama, ada tips yang bisa saya berikan bahwasanya di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus, ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus, ya. Terus di Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tentu tadi kita bersama-sama belajar ada 5 prinsip. Memang ketika kita belajar, itu teori, itu teori, coba bagaimana prakteknya gitu loh. Mari ketika kita belajar bahwasanya kita tahu bahwasanya ini semua bukan teori, tapi bisa dipraktekkan. Dan ketika kita hidup, memang benar kita masih butuh uang, kita masih bisa jatuh di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita masih bisa digoda itu. Tetapi bagaimana supaya kita tetap bisa di hadapan Tuhan, bisa tahu bahwasanya kita ada godaan ini, godaan itu, dan kita sadar. Terus bagaimana kita tahu kita ada relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama dengan satu timbangan. Bagaimana satu timbangan itu bisa mengukur dengan benar? Ketika dia tak menimbang apa-apa, dia benar-benar timbangannya di nol. Dan dia di nol dan di tengah-tengah. Bagaimana ketika tentu dia perlu dikalibrasi. Istilahnya tetap di posisi, ketika dia nggak menimbang apa-apa, dia tetap di posisi nol. Dia tetap menunjukkan nol. Bagaimana? Inilah bagi orang Kristen, yaitu tipsnya, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita berelasi dengan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan setiap hari. Mari kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa berelasi yang intim dengan Tuhan? Mari kita coba memikirkan hatinya Tuhan. Cara pandang Tuhan terhadap masalah kita. Cara pandang Tuhan terhadap problem kita, terhadap apa yang kita hadapi. Dari itu, mari kita belajar mengetahui, mencoba untuk belajar hatinya Tuhan, hatinya Bapa. Ketika kita belajar, ketika kita tahu hatinya Tuhan, kita akan dikalibrasi atau dinolkan kembali timbangan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tahu menilai dunia dengan baik. Sehingga setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, karya kita di dalam kehidupan ini, kita bisa lakukannya dengan baik di hadapan Tuhan. Yaitu, saya pakai bahasa Inggris di sini. Kalau kita menjadi orang Kristen, being a Christian, not doing the Christianity. Jadi, sering kita jatuh di dalam melakukan ritual-ritual agama. Kalau orang misalnya dari saudara sepupu kita Muslim, dia melakukan ibadah ritual agamanya, mungkin dengan seminggu sholat 5 kali, kita
Jumatan misalnya. Kita tuh seorang Kristen, kita pun melakukan yang sama, pergi ke gereja di hari Minggu. Itu hanyalah ritual-ritual Kristen. Tetapi orang Kristen tidak. Kita bukan melakukan ritual-ritual agama. Kita adalah relasi yang antara kita dengan Bapa kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga, maka kita diangkatnya menjadi anak. Bukan hanya sebagai kuancia saja, si penata layanan, si staf saja, tapi kita udah diangkat sebagai anak. Kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Maka ketika kita mau berelasi, ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan, kalau kita merasa Tuhan itu jauh, kita ngomong aja sama Tuhan. Karena Bapa kita toh. Kita bilang, Bapa, saya merasa Engkau jauh di hadapanku. Saya merasa hubungan kita renggang. Tolong Bapa, tolong buat hubungan kita lebih intim. Tolong Tuhan, Roh Kudus yang ada di hati. Sehingga kalau perlu kita datang ke hadapan Tuhan dengan tidak berdoa apa-apa. Biar kita mendengar apa yang Tuhan mau ngomong sama kita. Sering kita datang ke hadapan Tuhan karena kita yang ngomong, kita nggak pernah dengar apa yang Tuhan mau ngomong sama kita. Mari kita datang untuk berdiam diri aja di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa dikalibrasi kembali di hadapan Tuhan. Sharing ini akan saya tutup sebelum kita tanya jawab dengan satu kesaksian. Beberapa hari lalu saya diberikan surprise ya. Surprise oleh anak saya. Saya berulang tahun. Jadi surprise-nya bagaimana? Saya dibilang, oke, Pak, tolong tolong tutup mata. Tutup mata. Jadi tutup matanya bagaimana? Jadi gini, saya punya dua anak, jadi Karisa dan Joshua. Jadi Karisa ini di rumah dia bilang, oke, Pak, yuk kita pergi. Pergi kemana? Pokoknya ada deh, dia bilang gitu ya. Dia kasih surprise. Ya. Namanya surprise tentu dia nggak ceritakan kemana dan bagaimana. Terus saya duduk di kendaraan, di mobil, dan istri saya, Yenti, yang menyetir. Istri saya bilang, oke, kenapa nggak? Biasanya kami nggak pernah ada di depan dengan nggak ada yang supir ya. Walaupun saya sama supir, saya biasanya duduk sebelahnya. Apalagi ini Yenti sendiri dan ya, si Karisa sama saya duduk di belakang. Dia bilang nggak apa-apa, pokoknya ikut aja. Lalu si Karisa tutup mata saya dengan sapu tangan dan ini tutup mata saya dan sapu tangan dan Yenti yang nyetir mobilnya. Dan ketika Yenti yang nyetir dan Karisa di sebelah saya tidak takut. Saya tidak takut bahwasanya saya akan dibawa kemana gitu, masuk jurang atau dijual misalnya sebagai budak gitu ya, atau sebagai apapun. Saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Kenapa? Karena saya memiliki relasi yang saya tahu siapa Yenti, saya tahu siapa Karisa, dan saya ada relasi yang intim dengan dia gitu loh. Relasi yang dekat dengan ini. Dan ketika itu saya berserah saja, dan ketika sampai di ini ya, nggak jauh, karena nggak jauh, dan sampai, terus dia bilang, udah sampai, dia bilang gitu. Dan ketika dia buka mata saya, karena ada yang sapu tangan, dia buka, di depan udah ada yang foto gitu loh, ada yang foto, dan rupanya si Joshua udah nunggu di lokasi dengan temannya, si sang fotografer. Kenapa? Karena kita foto sebagai kenangan untuk ulang tahun saya di outdoor gitu loh. Jadi itulah yang ditunggu. Pak, senang kan? Ya, itu tentu suatu surprise yang bagi saya itu pengalaman yang menyenangkan dan mengasihkan bagi saya. Tapi pengalaman itu bisa terjadi dan bisa surprise dan menyenangkan ketika saya ada relasi yang baik dengan Yenti dan Karisa dan Joshua tentunya. Saya percaya sama mereka. Jadi ini yang saya maksud dengan tips ketika kita berelasi yang intim dengan Bapa kita. Tentu banyak tantangan yang kita hadapi di dalam dunia sekarang. Ya, ada yang COVID lah, ada yang sakit lah, banyak hal lah selagi kita hidup di dunia. Tapi ketika kita mempercayakan ke hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau Bapa saya, tentu Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi saya, dan saya percayakan semuanya ke hadapan-Mu. Ketika kita bicara demikian, tentu kita akan mengalami hal seperti yang saya alami.
Karena kenapa? Saya percaya sama Bapak. Bapak saya tidak mungkin akan membahayakan saya. Bapak saya tidak akan mungkin menjual saya sebagai budak. Bapak saya tidak mungkin akan menabrakkan saya dan membuang saya terus membunuh saya. Tidak mungkin membahayakan saya. Tentu menyediakan sesuatu yang terbaik. Itulah yang kita alami nanti kalau kita bisa berelasi dan hubungan yang dekat dengan Bapa. Ketika kita mempercayakan hidup kita di hadapan Bapa. Dan tentu semua itu tentu kita alami dengan step by step, one step at a time lah gitu ya. Kenapa? Nggak mungkin saya terus bisa langsung sampai di lokasi. Tentu saya perlu berjalan gitu. Saya perlu masuk, saya ikut tuntunannya, saya percaya sama tuntunan Tuhan. Saya duduk di dalam mobil, saya bersedia untuk ditutup mata saya dengan tidak bisa melihat. Saya bersedia duduk dengan tenang di mobil, dan saya bersedia untuk dibawa menuju lokasi. Dan ketika saya dikasih surprise, saya bersedia menikmati waktu-waktu itu bersama Tuhan. Bersama surprise yang ada. Dan itu yang proses. Tuhan tentu tidak memberi kita makan, Edi, ini makan nih sehari ini. Lu makan ya langsung, lu nggak usah makan siang, nggak usah makan malam. Pagi ini langsung lu makan sampai kenyang. Supaya lu siang malam nggak usah makan. Tapi Tuhan kasih kita berkat, ada pagi, ada sarapan. Dan siang Tuhan kasih saya makan lagi. Malam Tuhan kasih saya makan. Step by step, one step at a time. Tentu Tuhan kasih. Mari, apakah sekarang kembali ke kita? Apakah kita mau percayakan hidup kita di hadapan Tuhan? Kalau engkau mengaku sebagai orang Kristen, engkau mengaku anaknya Tuhan, apakah engkau mau mempercayakan hidupmu sama Bapa kita? Yang engkau bilang Bapa surgawi, yang engkau percaya sebagai Bapa Tuhan kita yang punya segala sesuatu, yang kekal, yang luar biasa itu, kembali pertanyaan ini ke hadapan. Saya contoh. Sorry, jadi makan waktunya lama. Nggak apa-apa kok. Ya, ini satu sharing yang sangat baik ya. Bukan hanya sekadar teori-teori, tapi juga ada pengalaman-pengalaman ya. Kalau dari tadi ada 5 poin itu saya boleh ringkas ya. Ini belum kesimpulan, pastinya ini masih hanya ringkasan ya. Saya membuat ringkasan itu 5 poin itu. Yang pertama itu kita ini milik Tuhan ya. Maka kita ini sebagai penata layan, kemudian kita ini sesuai Tuhan, sesuai dengan tujuannya Tuhan, kita diciptakan dengan talenta, dengan kelebihan kekurangan masing-masing. Yang ketiga itu untuk Tuhan, ya segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan tentu saja. Yang keempat adalah saksi Tuhan, kita lakukan segala sesuatu untuk menyatakan siapa itu Tuhan. Dan yang kelima adalah menikmati Tuhan. Jadi memang luar biasa semuanya itu selalu berpusat pada Tuhan ya, milik Tuhan, sesuai Tuhan, untuk Tuhan, saksi Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan. Ya saudara, tentu saja kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, dan saya mengajak kita untuk bertanya, mengajukan mungkin memperjelas ataupun mau memberikan tanggapan, mau juga berbagi, sharing juga boleh terkait dengan tema kita malam hari ini. Ya, mungkin Ko Edi sambil kita menunggu ya, tentu saya pengen juga dengar sharing-sharing lagi gitu ya. Nah, tadi kita berbicara bahwa kita ini perlu untuk melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan ya, termasuk di dalam pekerjaan kita. Nah, di sini kan tentu saja kita juga harus ingat bahwa selain kita punya dunia kerja, kita juga punya dunia keluarga ya. Nah, kalau dari pengalaman Ko Edi atau Ko Edi bisa sharing kan bagaimana tuh bisa bagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga, ada tips-tips apa gitu supaya nanti kita juga ke depannya ya teman-teman juga nanti bisa mencoba eksplorasi bagaimana tetap bisa menyeimbangkan antara kerja dengan keluarga. Bagi saya sih ketika tips ini, maksudnya untuk ketika melakukan pekerjaan, saya bersyukur bahwasanya pekerjaan saya merupakan pekerjaan yang usaha saya bahwasanya karena ada perjanjian gitu loh. Bukan bahwasanya
memang Tuhan tahu dan saya senang dengan usaha yang saya lakukan. Dalam arti saya tahu bahwa saya bukan orang yang bisa mengerjakan tugas administratif. Dalam arti nggak bisa duduk diam di kantor gitulah. Dan memang dan bagi saya keluarga ketika mereka masih kecil, saya memakai momen-momen untuk pulang ke rumah, untuk mungkin foto ketika mereka masih bayi, mungkin seperti contoh Eka sekarang gitu ya, bayi lagi lucu-lucunya gitu ya. Jadi saya akan memfoto mereka setiap hari gitu ya, dan bermain gitu. Jadi sebagai suatu pelepas lelah atau stres gitu ya. Dan ketika juga membagi waktunya, bahwasanya keluarga juga sesuatu yang utama gitu. Karena kan saya bisa menemani customer gitu ya, bisa menemani customer. Oh mungkin untuk ketemu, untuk ngopi, untuk ngobrol. Bahkan customer makan banyak yang sebenarnya curhat gitu malah ya. Tapi curhat itu kan tentunya kan mereka ngomong ya, kita dengar gitu ya. Sebenarnya kan cenderung gitu. Sebenarnya banyak customer yang maunya minta didengar saja gitu loh. Sama dengan keluarga, sebenarnya keluarga juga minta didengar. Tapi ketika kita tahu bahwa keluarga itu juga sesuatu yang penting dan mana yang kita utamakan, dan memang bagi pria terutama kita bisa jatuh dalam hal karir, itulah yang utama gitu, yang penting, dan sehingga kita jadi menduakan atau menelantarkan keluarga gitu. Mari kita kembali, saya pikir itu yang relasi dengan Tuhan, itu yang utama. Ketika kita, maka itu kita bisa balancing gitu loh. Kadang kita jangan lupa, jadi ada orang yang saya lihat, dia jatuh dalam akhirnya keluarga yang utama, dia jadinya nggak kerja apa-apa gitu loh. Nggak mengerjakan apa yang Tuhan minta dia kerjakan. Justru keluarga yang utama, segala sesuatu malah pekerjaan dia tinggalkan untuk keluarga. Saya pikir itu pun satu ekstrim juga, contoh, yang memang jadinya nggak benar gitu loh. Dan mari ketika kita berelasi dengan baik, Roh Kudus yang ada di hati kita akan mengingatkan kita, Edi, lu salah nih, lu udah terlalu banyak untuk untuk keluarga nih, lu nggak ada untuk pekerjaan nih. Lu pekerjaanmu udah miring nih, udah miring ke kiri nih gitu. Nah, sama dengan saya ketika contoh bilang begini, karena saya tinggal sama mama saya umur 80-an, dan apalagi dengan situasi COVID ini gitu ya. Tentu karena mama saya adalah orang yang aktif dan suka keluar, dan maksudnya suka bersosialisasi lah. Tentu dengan situasi COVID, beliau jadinya nggak nyaman gitu ya, bahwasanya di rumah terus gitu ya. Saya pun diingatkan oleh ini ya, oleh saya percaya Roh Kudus yang ada di hati saya, lu bawa nih bawa mama lu ya ngopi dan cari tempat yang terbuka lah, tapi yang nggak banyak orang nih. Nah, tapi ketika saya lakukan itu, mama saya benar senang dan bahagia. Malah mama saya bilang, enak ya, senang, sisi ya, dia bilang, mama malah cerita begitu. Itu berkat kita berelasi dengan baik. Kita bisa diingatkan. Nah, dan ya itu sih tips dari saya sih contoh. Karena jangan kita ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri juga. Kita bisa balancing. Ketika kita mau udah ini timbangan itu harus dikalibrasi balik itu contoh. Tetap harus kalibrasi tiap hari lah. Nah, itu yang dari saya contoh. Sisi contoh. Nah, kalau seandainya nih ketika di dalam pekerjaan gitu kan ada hal yang sangat penting dan mendesak gitu ya. Dan otomatis mungkin harus mengesampingkan keluarga, kira-kira seperti apa kok yang memang benar-benar di dalam pekerjaan itu yang ini nggak bisa diabaikan. Nah, dengan keluarga seperti apa? Berarti Atau kita apa yang Ko Edi biasa lakukan? biasanya kita harus ngomong sih. Saya pikir inilah kejujuran dalam arti walk the talk lah. Walk the talk. Kita perlu ngomong bahwasanya maaf, kalau perlu kita ngomong maaf, kita nggak bisa bersama, saya nggak bisa melakukan ini karena harus pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, dan mungkin harus melakukan pekerjaan itu supaya selesai sebagai bentuk tanggung jawab kita, walaupun memang keluarga juga utama. Dan percayalah,
Tuhan ketika kita memilih itu, Tuhan sendiri akan tetap memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera dan ada adanya peace, adanya damai sejahtera yang dari Tuhan yang memenuhi hati kita, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu, Tuhan sendiri yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Itu yang. Berarti komunikasi ya, komunikasi dan share dengan terbuka itu kunci yang penting ya, terutama ketika menjalani pekerjaan dan juga berada di dalam keluarga. Betul, Ya, betul. thank you, Ko Edi. Nah, saudara yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau mau sharing? Biasanya ada nih, yang ibu-ibu rumah tangga, juga ada hamba-hamba Tuhan yang kadang juga bisa sharing. Silakan. Kalau ini, kita ngobrol santai. Ya, betul. Ya, silakan, saudara. Ada yang mau sharing? Saya Santa Eka. Ah, iya. Iya, silakan, Ciliung. Ya, terima kasih ya, Ko Edi. Hari ini memberi sharing kepada kita mengenai etos kerja orang Kristen. Hanya mau sharing, apapun profesi kita, dalam dunia kerja ini kita harus memberi panutan, menjadi orang yang jujur dan tekun. Dan apapun yang kita kerjakan, kalaulah kita bersalah, itu bisa melukai hati Tuhan, bisa menjadi batu sandungan buat orang lain, bisa menjadi iman orang, melihat kita ini orang Kristen, tapi kok kayak gitu kelakuannya. Nah, itulah yang harus kita jaga. Dan satu lagi, apapun yang kita kerja, apapun profesi kita, baik yang paling direktur atau tukang sapu, kita apa ya, kita terimalah itu pemberian Tuhan dan kita lakonilah dengan sebaiknya. Dan kita ingat, ini semua kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sih prinsip saya. Saya profesinya kan menjahit baju ya. Ya, saya itu harus lebih panjang sabar kalau ketemu klien yang rewel atau gimana. Saya itu nggak berani emosi. Karena saya selalu ingat, saya ini orang Kristen loh, saya nggak boleh kayak gitu. Kalau saya sama dengan orang dunia, apa gunanya saya menjadi orang Kristen? Nah, itu selalu saya pikirin. Dan itulah yang bisa meredam saya untuk selalu hati-hati dalam berperilaku, dalam memperlakukan customer saya. Nah, jadi itulah gunanya karena kita banyak mendengar firman, karena kita kan selalu dibilang jadilah garam dan terang dunia. Semua yang telah dipaparkan Ko Edi tadi ya benar-benar itu kita harus pahami. Jadi bagi saya, kalau kita kerjalah. Semuanya yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah demi kemuliaan nama Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kita harus lebih dari orang-orang lain. Bertingkah laku, berbicara, kontrol emosi dan semuanya. Itu sih yang saya sedang perjuangkan setiap harinya. Terima kasih. Ya, Ciliung. Tentu saja bicara soal nggak boleh emosi itu maksudnya harus dijaga ya, gitu ya maksudnya ya. Bukan sembarang marah, tapi kalau orang lain salah ya mesti dikasih tahu dengan hikmat juga. Nah, Ko Edi ada nggak pengalaman misalnya ada customer atau ada klien nih yang bikin emosi gitu? Ya, saya contoh. Kalau bagi saya sih, saya pikir kita perlu belajar. Dalam arti walk the talk. Bukan berarti walk the talk itu bukan berarti kita harus menekan semuanya, menekan perasaan. Bagi saya itu tidak baik sih. Kenapa? Ketika kita harus ngomong sama customer, kalau mungkin sorry kalau rasanya terlalu cerewet, misalnya kayak Liung Jie gitu ya. Saya pikir kita perlu ngomong juga sih. Sebab kenapa? Kita jangan hanya diam, terus kita menekan. Nanti kalau enggak kan, kita nanti Ciliung nanti sekali-sekali bisa meledak gitu loh.
bumam gitu. Saya pikir kita perlu ngomong. Saya pernah alami sih, walaupun memang bagi saya itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi sekarang ini zamannya bahwa, dan memang itu yang benar menurut saya, jadi customer itu sebagai teman gitu loh. Kita jangan merasa customer itu sebagai raja. Menurut saya, jadi kalau customer itu sebagai raja, memang itu lebih nggak ini ya. Jadinya kita akhirnya takut menekan perasaan. Menurut saya itu nggak sehat. Jadi customer itu sebagai teman. Ketika sebagai teman, kita bisa ngomong, ini nggak benar, ini model bajunya, ini, saya rasa ini. Tapi ketika kita ngomong, kalau dia memang tetap berkeras mau memilih model ini, walaupun tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya, kira-kira ya Liam Ji ya, saya nggak tahu cara menjahit, tapi kalau dia ngotot ya silakan. Tapi as a friend, maksudnya gitu loh. Maksudnya sebagai teman, saya menyarankan sebagai penjahit, saya lihat bahwasanya sebenarnya lebih baik ini gitu loh. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Jadi yang saya alami gini contoh. Jadi ketika biasanya gini, ketika saya di dalam melakukan transaksi, tentu kami akan ketika kita melakukan menerima down payment atau tanda jadi, tentu kita akan bicara dulu sama pemilik rumah. Pak, rumah ini udah kita jual ya dengan harga sekian, tanda jadinya sekian, kita terima ya. Tapi tentu kalau Bapak nggak mau dia udah tahu. Kalau dia misalnya nggak terima terus membatalkan, dia harus membayar kembali. Waktu itu saya terima tanda jadi sebesar 10 juta. 10 juta dan malamnya dia telepon saya. Kita terima mungkin sore ya, saya lupa. Tapi yang pasti malamnya ketika saya tentu mau transfer dong balik ke rekening si pemilik, bahwa saya uang ini kan sebenarnya titipan ke Pelangi Properti untuk dikirim ke pemilik. Dan si pemilik harus buat kwitansi. Tapi tentu Pelangi Properti akan buat tanda terima sementara. Gitu. Jadi ketika tentu di dalam tanda terima itu harus tertulis, kalau si pembeli membatalkan transaksi jual beli, maka maka uangnya hangus, pembeli membatalkan. Tapi kembali kalau si penjual membatalkan transaksi, 10 juta yang sudah diterima si penjual akan dikembalikan dan plus dendanya 10 juta. Supaya fair dong, kiri kanan kan, bisa dimengerti ya. Nah, jadi yang terjadi transaksinya, malamnya si penjual memberitahu saya, karena yang ngomong kan suaminya. Dia bilang istrinya udah nggak mau jual tuh rumah. Nggak mau jual. Oke, saya bilang. Kalau sampai nggak mau jual, oke, nggak apa-apa. Bagi Pelangi Properti atau bagi saya, tentu itu sesuatu yang akhirnya kerja sia-sia. Tapi nggak apa-apa. Toh dia yang nggak mau jual kan. Saya pikir ya fair juga. Kita harus mengerti. Kita coba mengerti beliau lah. Tapi saya bilang, ya tentu lu harus Bapak harus bayar denda 10 juta plus 10 juta karena Bapak membatalkan transaksi jual beli. Tapi dia nggak mau, beliau nggak mau. Waktu itu saya marahi beliau sih, saya marahi si penjual. Pak, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau 10 juta saya akan membayar ke si pembeli. Tapi saya menilai Bapak, walaupun Bapak punya pabrik, kebetulan orang itu orang Lenga juga gitu loh, sesuku Lenga dari itu satu suku lah kira-kira itu. Saya bilang Bapak malu-maluin aja suku Lenga gitu loh, saya bilang sama dia. Saya cerita, saya marahi sih, memang sih, karena saya marahi. Tapi dan dalam case ini menurut saya boleh kita marahi, karena dia sendiri yang nggak fair. Kan ketika kita terima uang, kita kan ngomong dulu sama dia. Dan tentu kan kita ceritakan semuanya. Di dalam ini ya, karena saya belajar juga seperti yang tadi yang ketiga, semuanya harus ada transparansi. Jadi ada transparansi di sana. Jadi kita terima, tentu kita ngomong harga segini dan biaya segini ya, semuanya tentu kita transparansi. Dan dia sendiri nggak mau. Di dalam peristiwa ini, terakhir si penjual
terakhir dia berubah hati gitu loh. Berubah hati. Dia telepon saya balik. Waktu itu saya udah mangkel gitu ya, memang saya mangkel dan saya nggak mau terima teleponnya gitu loh. Tapi saya pikir nggak baik kalau saya nggak terima. Jadi saya terima. Dia bilang sama saya, Edi, bener kamu udah terima uangnya? Saya bilang, tentu saya benar lah saya udah terima. Ini kan ada kwitansi semua. Sebelum saya terima kan saya cerita dulu ke aku kan, bahwasanya ini uang udah saya terima. Aku sendiri yang nggak mau. Oh ya gitu ya. Oke lah, saya bayarlah 10 juta plus 10 juta dia bilang. Akhirnya memang dia bayar. Cuma kan sudah terjadi ini kan, dalam arti saya pernah marahi beliau kan. Tapi lucunya Tuhan itu luar biasa. Terakhir rumah itu toh dijual juga melalui kita gitu loh. Dan ketika kita transaksi bersama, duduk bersama-sama di bank, karena orang yang membelinya melalui KPR, saya teringat peristiwa saya memarahi si customer. Dan saya sendiri waktu itu saya tertawa juga, tapi saya melihat Tuhan itu luar biasa sih, bahwasanya ya akhirnya Tuhan juga memberi transaksi itu kembali ke saya, walaupun memang akhirnya dengan harga yang lebih tinggi ya, sesuai dengan si penjual mau gitu. Nah, itu yang terjadi sih contoh. Saya pikir kita perlu belajar, be ourselves lah, tapi ya tentu dengan cara-cara yang baik, yang tidak sampai ya tentu jangan sampai emosi yang meluap-luap gitu ya. Tapi satu sisi saya pun perlu belajar sih contoh untuk hal emosi yang meluap-luap ini. Tuhan Yesus saja pernah marah ya. Jadi yaitu satu hal yang kita juga perlu belajar, kenapa Yesus marah dan bagaimana caranya Yesus marah, dan bagaimana setelah marah itu yang kita perlu banyak belajar. Ini ada contoh Anto ya, contoh. Ada dari contoh Anto ini ada ini. Iya. Contoh yang baca atau saya yang baca? Ya, saya bacakan ya. Ko Edi ya, bagaimana memegang etos kejujuran dalam berbisnis, karena ada sebuah kata atau perkataan tidak ada orang jujur di dalam pemasaran. Jadi yang cuali loh. Bentar ya. Oke, sorry. Oke, ya. Nggak apa-apa. Ya, silakan kok. Ya, saya belajar satu sisi bahwasanya di dalam pemasaran memang ada developer kalau pemasaran satu rumah, ada developer yang bluffing, dalam arti membual gitu ya, membual. Dia bilang, ini akan ada mall, ada hotel, ada inilah, karena kan. Tapi tentu kita sebagai saya sebagai pemasar, saya tahu bahwasanya itu hal-hal itu nggak boleh saya bilang atau saya ceritakan ke customer saya untuk hal-hal yang kira-kira menurut saya belum tentu. Belum tentu. Misalnya, ada hotel, saya akan ceritakan apa adanya untuk misalnya apa adanya untuk yang terjadi, yang kelebihan dari satu lokasi gitu loh, lokasi perumahan. Ya, tapi untuk hotel dan untuk mall tentu saya kan tidak akan cerita dan saya tidak akan ngomong. Dan kalau saya ngomong, saya bilang menurut developer memang akan dibangun, tapi saya akan ngomong bahwasanya itu belum tentu ya. Kenapa? Karena kan saya akan cerita secara fair, itu untuk bangun satu mall, satu hotel di satu lokasi, tentu itu nggak mungkin, nggak gampang. Kenapa? Karena kan biayanya besar. Dan saya akan cerita bahwasanya itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang gampang. Contohnya, misalnya, contoh, orang akan bertanya pada saya, itu di daerah sana banjir nggak? Saya bilang, Ci, Ko, atau Pak, Bu, saya nggak tahu sih daerah sana banjir atau enggak. Tapi menurut saya sih memang saya nggak pernah dengar di sana ada banjir. Tapi ada baiknya, Ci, Pak, Bu, boleh tanya di orang sekitar sana. Untuk banjir nggak? Gitu. Terus ditanya, ada yang tanya lagi, keamanan di sana bagaimana? Menurut saya sih oke, tapi saya nggak tahu persis. Tapi lebih baik boleh tanya di daerah sana. Terus misalnya,
ketemu. Oh, dia datang ke rumah dan lihat, di atas itu bocor. Kalau ada bocor, kita ngomong aja memang bocor. Jangan kita ngomong, nggak bocor lah, itu nggak, itu cuma ini. Saya diajari sama Tuhan sih, menurut saya, pernah ditampar juga sama Tuhan untuk kejujuran inilah, transparansi inilah. Makanya saya diproses lah, saya belajar bahwasanya akan untuk jujur, akan untuk mencoba untuk transparan untuk hal ini. Karena ada orang juga yang bertanya, berapa lama rumah ini dibangun? Wah, itu saya nggak tahu sih persisnya, kan gitu. Lebih baik kita kalau nggak tahu, kita ngomong nggak tahu. Dibanding kita malah mau kelihatannya sok pinter, padahal informasi yang kita berikan nggak benar gitu loh, belum nggak akurat gitu loh. Menurut saya sih itu sih contoh. Berarti tetap bisa jujur ya, tetap bisa. Ya, kita belajar terus. Dilakukan. Nah, ya. Nah, kalau dari segi pengalaman susah nggak kok ini? Pertanyaan contoh lagi. Atau ada pengalaman susah pemasaran nggak karena kejujuran misalnya? Apakah ditolak customer? Sejauh ini gini, kalau untuk justru saya mendapatkan untuk kalau nggak jujur, justru jadi problem, jadi masalah. Kalau saya jujur, transparan, justru itu yang jadi baik. Contohnya, kalau misalnya nggak jujur, misalnya tadilah keinginan daging itu ya, mau misalnya mau justru nggak jujur karena mau dapat lebih gitu ya. Karena orang kan biasanya kalau kami di properti kan mengenal dua hal. Satu, berapa transaksi yang didapat, saya ambil fee dari sana gitu ya. Satu lagi ambil kelebihan. Makanya saya juga ke dalam customer saya memakai sistem saya langsung ngomong bahwa saya lebih suka bahwa saya pelangi properti ambil fee dari transaksi dibanding ambil kelebihan. Kenapa? Saya tahu juga tentu kalau ambil kelebihan nanti kalau si pemilik merasa waduh lu kok dapatnya gitu banyak, sedangkan lu yang bantu jualin aja gitu loh. Sedangkan gua yang punya properti ini kan gitu kan. Tentu dia akan tidak senang. Dan itu yang terjadi sih. Justru dengan tidak jujur, justru transaksi itu batal dan tidak jadi. Dan saya akan dalam satu case tertentu, akhirnya ketika dosa menipu yang saya buat dan dosa tipuan itu akhirnya ditutupi oleh dosa tipuan berikutnya dan dosa tipuan berikutnya dan dosa tipuan berikutnya untuk menutupi dosa tipuan sebelumnya. Dan itu yang terjadi. Malah itu yang akhirnya saya dipukul pantat lah sama Tuhan oleh karena ketidakjujuran di dalam bertransaksi. Justru ketika kejujuran itu ada, justru bisa merasakan ada ini ya, ada sukacita gitu ya. Dan mungkin contoh tadi udah singgung ini ya. Saya mungkin mau ceritakan satu hal. Mari kita ketika berbisnis, berusaha, beretos kerja begitu ya. Jangan kita anggap bahwasanya kita harus cuan, seperti harus untung. Seperti tadi ada prinsip yang nomor 5, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena pernah saya mengalami satu transaksi, saya menjual rumah, tapi justru saya membantu orang menjual rumah, justru saya yang justru tidak dapat untung, malah rugi, malah harus keluar uang untuk transaksi itu supaya berhasil. Dan saya juga melayani dan sebagaimana seharusnya seakan-akan saya memperoleh fee dan saya tidak mengurangi maksudnya usaha atau pelayanan saya, servis saya kepada beliau. Tapi ketika itu semua saya lakukan, maka saya mendapatkan kepuasan yang jauh melebihi dari fee yang saya terima. Padahal saya kenapa? Pertama, saya tidak dapat fee. Kedua, rugi. Tapi damai sejahtera dan sukacita yang saya rasakan jauh melebihi itu. Dan ini mungkin yang bisa saya sharingkan. Mari kita melihat bukan hanya materi saja atau keuntungan semata yang kita kejar, tapi ketika kita bisa belajar bahwasanya mungkin kali ini kita rugi atau kali ini kita susah, tapi Tuhan akan
kirim berikutnya. Contohnya misalnya satu transaksi, misalnya di dalam saya menjalankan gitu ya, menjual rumah ke customer, si penjual sama sekali tidak mau kasih saya fee 1 sen pun. Dan sampai sekarang pun dia enggak. Tapi terakhir saya tahu bahwasanya orang itu kayak mafia. Tapi waktu itu memang saya butuh uang itu, fee itu untuk ini. Dan ketika si pembeli tahu, oh rupanya orang itu begini, si penjual, karena si pembeli rumah itu ya. Malah Tuhan kasih 2 kali lipat fee yang harusnya didapat dari penjualan rumah itu, si pembeli memberikan saya, oh ini lalu tolong jual. Justru fee-nya 2 lipat lebih malah yang saya dapat dari ini karena transaksi sebelumnya yang batal. Dan saya lihat ya Tuhan luar biasa lah. Ada waktunya Tuhan, Tuhan kita percayakan sama Tuhan. Itu sih. Ya, ini sejalan dengan yang tadi Ko Edi juga sampaikan ya, bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu berbentuk uang, tidak selalu berbentuk materi, tapi sukacita, damai sejahtera itu jauh lebih bisa dinikmati ya. Ada orang terima duit banyak tapi nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, justru jadi repot. Kita perlu belajar lah satu konsep bahwasanya bukan hanya materi saja, bukan hanya uang saja atau keuntungan saja di dalam etos kerja orang Kristen. Mari kita belajar bersama. Walaupun memang harus diakui itu nggak gampang. Karena ini kita bukan hidup dalam mimpi atau teori gitu ya. Tapi di dalam prakteknya semua akan indah pada waktunya. Kalau kita belajar berserah, percaya sama Tuhan, sama Bapa kita. Ya. Baik, Pak Edi. Ya. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Pak Edi ya. Sejak COVID kita lama tak jumpa. Ya, saya senang ya bicara soal etos kerja orang Kristen ya. Ini sangat erat kaitannya dengan kematangan rohani dari seseorang. Secara Kristiani berarti dia hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. Dan itu yang saya ikuti dari pemaparan Pak Edi. Walaupun itu berjalan secara jatuh bangun ya, tapi ada pembelajaran yang sangat luar biasa yang Pak Edi bisa share ke kita mengenai bagaimana menjalani etos kerja Kristen. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, maka etos kerja yang ideal itu semakin nampak. Ya, misalnya teguran ketika Pak Edi ingin katakanlah dalam istilah lain memanipulasi ya begitu situasi. Tuhan menegur kalau orang tidak dalam Tuhan atau dia dalam Tuhan pun tetapi tidak dekat dengan Tuhan, dicuekin aja itu, dianggap ini bagian dari pertarungan bisnis. Tetapi sebagai bisnismen Kristen, saya kira apa yang Pak Edi sampaikan tidak sekedar teori, tetapi dari pengalaman hidup beriman, sehingga berani mengakui ada titik-titik kelemahan yang kemudian diperbarui oleh Tuhan. Saya kira ini yang perlu tidak hanya oleh para bisnismen, tetapi juga sebagai pelayan-pelayan. Kita juga kadang-kadang bisa terjebak di dalam hal-hal di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi makin dekat kita bergaul dengan Tuhan, semakin peka kita terhadap hal yang dikenalnya dan yang tidak dikenalnya. Terima kasih. Terima kasih contoh Agus dan Semuanya itu sharing yang luar biasa gitu ya, yang ya itu jadi kesimpulan sudah ya. Nanti saya tidak perlu kasih kesimpulan lagi, enggak ya, enggak. Tapi ya kok berkaitan dengan ini ya, pasti ada soal kematangan rohani. Tadi contoh Agus juga bilang itu sebuah proses, ada jatuh bangun, dan juga Ko Edi pernah mengalami bahkan sampai nombok gitu. Nah, bagaimana dengan ranah hukum? Soalnya kan pekerjaan seperti ini, jual beli itu kan juga bisa nyinggung ke sana atau mungkin sampai
dikasuskan. Nah, itu bagaimana? Apakah pernah ada pengalaman dan pembelajaran dari situ? Ya, saya contoh untuk ingatkan ya. Saya pernah dilaporkan ke polisi untuk satu transaksi yang memang, jadi ceritanya begini. Jadi kita kan jual beli. Tentu saya sebagai mediator, tentu saya kan nggak mungkin saya tanya, pembeli uangmu dari mana? Kan nggak mungkin. Dan rasanya kan itu kan pun nggak etis lah ya kan. Ya. Jadi saya diperkarakan karena gini, karena dianggap satu orang, jadi yaitu misalnya kita bilang A lah ya, A memperkarakan B karena B membeli rumah dari si C ya A. Jadi A memperkarakan si B karena dia membeli rumah dari si C. Dan dianggap sumber uang dari dia beli, si B dia beli adalah uangnya si A, dan si A menganggap si B udah menipu dia gitu loh. Tapi karena dia perkarakan kan transaksi itu, tentu saya jadinya disangkut pautkan gitu loh, supaya ikutlah, jadinya nunut gitulah, nunut jadi dibawa ke ranah hukum. Ketika itu pertama saya melihat itu nggak masalah, karena si polisinya bilang oke, dia akan tanya saya di seputaran Cemara, kan kantor saya di Cemara asli. Jadi saya pikir oke lah, waktu yang dia tentukan ya saya bilang oke, nggak apa-apa, kapan aja kan saya datang, saya bilang. Tetapi waktu itu dia nggak mau lagi. Ketika saya oke, dia nggak mau. Dia suruh saya ke Polda langsung. Polda Sumatera Utara. Wah, waktu itu saya bergumul sih. Saya pikir, waduh. Karena gini, bagi saya, ya tentu kita sama. Kalau mengenai masalah pengacara, saya nggak kenal sih. Memang saya bisa tanya teman. Dan ada satu teman yang saya anggap jujur, yang bisa menemani saya untuk ke Polda, saya pikir. Tapi waktu itu saya pikir kalau saya panggil pengacara lain, tentu dia pasti pengacara untuk dampingi saya. Saya pikir wah, saya harus keluar uang untuk ini gitu loh. Dan saya waktu itu saya nggak bersedia keluarkan uang untuk ini. Dan saya pikir toh nggak ada masalah gitu loh. Dan kalau saya keluarkan biaya untuk pengacara, tentu jadi masalahnya jadi takut saya jadi harusnya yang kecil bisa jadi besar. Karena bisa jadi pengacaranya pun kong kali kong supaya masalah besar, sehingga bisa ambil keuntungan dari saya. Jadi itu yang saya takutkan. Tapi waktu ketika saya bergumul, dan ada satu lagu yang menjadikan membuat saya percaya, yaitu masih ingat lagunya ya. Itu lagunya Nico. Yaitu Yesus, kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, kaulah penolongku, ku tak gentar menghadapi musuh. Jadi di dalam lagu itu saya bilang, ya Tuhan Yesus, kamu kan pembela saya Tuhan. Kamu nggak ada bersama saya. Ngapain saya cari pengacara lagi? Terus saya waktu ketika lagu itu menguatkan saya, langsung saya bilang sama staff-staff saya di kantor, karena mereka juga ikut khawatir gitu loh. Oh ini kok jadi gini, karena mereka kan kita share di sama staff di kantor. Dia bilang, wah gitu ya, yakin kok, dia bilang. Saya bilang yakin. Dan memang ketika kita yakin sama pimpinan Tuhan, sama siapa Tuhan itu, sama Bapa kita surgawi, dan Yesus Kristus yang pembela kita, advokat kita, tentu tidak ada kuasa apapun yang bisa melakukan kejahatan tanpa seizin dari Tuhan, dari Bapa surgawi kita. Dan itu yang terjadi. Ketika saya sampai di Polda dan saya ditanyain dengan baik, malah saya disuguhi minuman, dikasih minuman gitu ya, dalam arti ya, memang air putih, tapi bagi saya itu menarik, baik gitu ya, karena saya pernah mengalami ketika dipanggil polisi karena kasus ini kita dulu ya, kasus konflik gereja dulu,
Itu saya pernah. Jadi saya mengalami ini ya, dalam arti pengalaman pahit lah di kepolisian. Tapi kalau waktu itu yang di Polda yang untuk masalah, justru untuk masalah properti ini, justru Tuhan memperlihatkan kepada saya si pengacara atau si yang menulis BAP, berita acara pun, dia malah melayani saya dengan baik dan saya diperlakukan dengan baik dan tidak diperlambat, dan sebentar aja urusannya udah selesai. Dan sampai sekarang udah nggak ada panggilan-panggilan berikutnya lagi gitu loh. Itu yang saya alami sih. Dan itu yang terjadi untuk masalah hukum ini. Ya, sisiku untuk sharingnya. Jadi memang belajar bahwa di situ kita bergantung penuh pada Tuhan ya. Selain daripada jujur, tapi kadang orang jujur bisa keseret juga gitu ya. Terseret kasus, tapi di situ tetap bergantung penuh pada Tuhan dan berserah. Ya. Saya pikir sebelum kita, saya mau ini, ya, sorry, saya pikir ini ada satu hal juga yang mungkin yang seperti pertanyaan atau contoh. Memang di dalam pemasaran tentu kita harus percaya bahwasanya tentu ketika kita memasarkan sesuatu, tentu kita akan menonjolkan kebaikan. Dan pasti kita pun sebagai pemasar, kita pasti juga tidak menonjolkan kejelekan. Kita kan mau jual. Tentu kita nggak menonjolkan kejelekan dan nggak menceritakan kejelekan. Itu yang saya pikir itu. Tapi ketika orang tanya, mari kita bicara apa adanya gitu. Kalau dia tanya, oh ini ada bocor seperti yang tadi kan. Tentu saya bilang, oh di rumah ini ada bocor sini sana kan nggak perlu. Tapi ketika dia tanya, ya memang bocor gitu loh. Saya pikir ya itulah, itu enaknya kalau kita bisa be ourselves lah. Memang apa adanya dan orang tuh senang gitu loh. Jadi seperti teman gitulah yang ini. Mungkin saya tambahkan. Ini contoh ringan aja. Iya, sisi. Ya ini kita sudah jam 9, ya kita akan tutup ya fit dialog ini. Terlebih dahulu saya boleh membagikan kesimpulan ya dari catatan saya bahwa kita ini perlu mengingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, ya yang Tuhan percayakan pekerjaan ini. Karena itu kita perlu untuk melakukan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, dan itu menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang, dan di dalamnya selalu ada relasi dengan Tuhan, ya, untuk semakin kenal Tuhan, untuk menjadi seorang pengikut Kristus, bukan hanya sekadar melakukan ya ritual-ritual ataupun kebiasaan-kebiasaan keagamaan, ya. Dan tentu saja sebagai pekerja, etos kerja itu juga berbicara tentang kejujuran, tetap mengupayakan kejujuran apapun harganya, ya. Dan juga perlu ada proses untuk menuju kepada kematangan rohani, dan pastinya ada kebergantungan penuh pada Tuhan dan keberserahan. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ko Edi yang sudah membagikan pengalaman hidup dan juga pembelajaran-pembelajaran yang sangat berharga. Saya yakin dan percaya bahwa setiap saudara-saudari yang mengikuti Fit Dialog malam hari ini terberkati, diingatkan ya dan diteguhkan kembali untuk sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan yang menjalani pekerjaan dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk saudara-saudari sekalian. Saya mau tambahkan sedikit. Iya, silakan. Tadi mungkin kita saya percaya bukan kematangan rohani yang mungkin memang di Alkitab ya ada katakan bahwasanya ada bayi rohani, tapi bukan berarti bahwasanya kematangan. Tapi ketika kita berserah dan kita berjalan bersama Tuhan dan kita menganggap Tuhan adalah Bapa kita, dan mari kita berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memproses kita. Dan saya sharing ini bukan berarti saya matang rohani atau bagaimana, enggak. Tapi saya belajar untuk berjalan sama Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan masih berikan kehidupan ini, saya terus akan berjalan. Karena saya percaya Bapa Surgawi kita bersama adalah Bapa Surgawi setiap kita juga. Jadi mari kita sama-sama diproses lah.
Bukan berarti saya sudah matang rohani. Tidak ada kematangan rohani yang harus dibanggakan, dan ini mari kita sama-sama diproses. Dan ingat, ketika kita mau berserah, mau diproses bersama Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan, karena Roh Kudus sendiri yang sudah ada bersama kita. Itu saja sih yang mungkin. Jadi nggak perlu, dan kita bisa sama-sama lah. Karena pengalaman saya, sharing saya adalah perjalanan saya bersama Tuhan di dalam usaha saya. Dan setiap kita, saya percaya juga Tuhan juga pakai di dalam pekerjaan masing-masing. Mungkin ada yang sebagai guru, sebagai swantau, mungkin sebagai boksu, ya kan? Apapun itu, dan Tuhan pakai. Dan Tuhan sertai lah. Yang penting kita bersedia untuk tetap berrelasi dengan Tuhan. Itu yang mungkin yang saya mau coba. Oke. Iya, tentu saja bukan berbicara bahwa sudah matang rohani dalam arti siap dipetik ya, tapi sedang menuju ke sana ya. Karena nanti kalau sudah matang rohani, ya sudah siap dipetik oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa. Tapi harus siap juga sih, contoh. Karena Tuhan sendiri, kalau suruh pulang, ya kita pulang. Ya, saya belajar juga sih. Untuk hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Iya, betul sekali. sekali. Sisi contoh. Sisi Ko Edi ya, untuk sharingnya. Untuk menutup doa, saya boleh minta kesediaan penginjil Indra, apakah hadir? Siap. Hadir. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hamba-Mu Ko Edi yang boleh membagikan pengalaman di dalam etos kerja, bagaimana juga dalam berbisnis, berusaha. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan suatu wawasan yang baru, yang kembali juga boleh menyegarkan kami kembali dari sudut pandang kekristenan, boleh memandang dalam dunia kerja. Terima kasih ya Tuhan, bahkan buat setiap rekan-rekan yang sudah bergabung dalam dialog ini juga, kiranya senantiasa kami boleh mendapatkan wawasan yang baru, pengertian baru, pengalaman kerja yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan, mungkin saat ini kami juga sedang bergumul di dalam etos kerja kami, namun biarlah pada malam hari menjadi suatu jawaban dan menjadi suatu penerang bagi kami semua, boleh melihat bagaimana ketika kami dalam dunia kerja, etos kerja Kristen juga menjadi suatu keunggulan yang boleh membawa kami untuk bagaimana bukan hanya bersifat jujur, tapi juga punya tanggung jawab sebagai seorang murid Kristus. Terima kasih juga buat contoh Eka sebagai moderator pada malam hari ini, dan juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.